Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.10, IPS KD 3.2, dan PPKN KD 3.4. Tahukah kamu gambar apakah ini? Gambar itu adalah sebuah stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit. Stasiun bumi itu terletak di Jatiluhur, Jawa Barat. Melalui stasiun ini, data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk diteruskan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia menjelajah hingga luar angkasa. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam karena pengaruh modernisasi. Setiap pengaruh selalu memberikan dua dampak, yaitu dampak baik dan dampak yang tidak baik. Dengan mengetahui keduanya, diharapkan kita dapat menentukan sikap terhadap setiap pengaruh yang ada. Demikian juga dengan pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Jika kamu amati di sekitarmu, tahukah kamu dampak negatif dari modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat kita? Mari kita baca bacaan berikut ini dengan seksama. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah. Komunikasi yang bebas melalui internet misalnya. Jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunaannya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecahkan persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenjangan dan gaya hidup hura-hura. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan dampak modernisasi ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dampak positif antara lain cara berpikir yang lebih terbuka, logis, rasional, disiplin, dan menghargai waktu. Dampak negatif yang berpengaruh pada budaya masyarakat antara lain hedonisme, konsumerisme, individualistis, dan lunturnya budaya daerah sendiri. Diperlukan tindakan-tindakan bijaksana dalam menyaring dampak negatif modernisasi agar tidak merusak budaya dan jati diri bangsa. Nah, anak-anak, tugas kalian dengan menggunakan bacaan tadi, coba kalian lengkapi tabel berikut ini. Tuliskan dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia, serta usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Kerjakan pada buku latihan tematik kalian, dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Salah satu pengaruh negatif yang harus diwaspadai terhadap budaya masyarakat kita adalah individualisme atau mementingkan diri sendiri. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti itu di dalam kehidupanmu sehari-hari? Simaklah cerita fiksi berikut ini dengan seksama. Bebesar hati menerima kekalahan oleh Fitri Kurniasari. Edo dan Bagus adalah sahabat karib.
Mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Namun, sejak seminggu ini, sikap Edo mendadak berubah terhadap Bagus. Sekarang, Edo selalu berangkat sekolah sendiri. Bahkan, jika Bagus mendekatinya untuk bicara, tiba-tiba Edo segera beranjak pergi. "Kenapa sekarang Edo tidak mau berbicara dan bermain denganku ya?" tanya Bagus kepada Damar, teman sebangkunya ketika jam istirahat sekolah. "Iya, aku juga melihat kalian seperti sedang bermusuhan. Apa karena kamu yang terpilih menjadi ketua kelas pada pemilihan minggu lalu?" "Edo kan juga kandidat ketua kelas," tebak Damar. "Tapi kan kita melakukannya secara sportif, itu pilihan teman-teman satu kelas. Bu Guru Anneke sendiri yang mengawasi," kata Bagus. Damar mengangguk membenarkan. Ketika bel pulang sekolah, Edo buru-buru keluar kelas. Ia sengaja menghindar untuk pulang bersama Bagus. Karena tergesa-gesa, kaki Edo tersandung kaki meja. Kepalanya terbentur ujung meja. "Aduh," Edo mengerang kesakitan. Bagus, Damar, dan Bimo yang melihatnya segera menolong Edo. Bagus memapah Edo menuju kursi. Bagus segera mengambil peralatan P3K di lemari kelas. Luka di dahi Edo segera ia obati. "Aku akan mengantarmu pulang, Edo," kata Bagus. "Terima kasih, Bagus, aku bisa pulang sendiri kok," tolak Edo. Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku, Edo? Apa salahku? Bukankah kita berteman sejak lama?" tanya Bagus. Edo menunduk, ia lalu menghela nafas. "Sebenarnya aku tidak bisa menerima kekalahanku waktu pemilihan ketua kelas. Aku iri kepadamu, Bagus. Sebagian besar teman-teman lebih memilihmu daripada aku. Padahal sedari dulu aku yang menjadi ketua kelas," jelas Edo. "Aku tidak ingin bermaksud menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas, Edo. Aku ikut menjadi kandidat ketua kelas karena pilihan teman-teman termasuk kamu kan, Dok?" kata Bagus. Edo ingat waktu itu memang ia yang mengusulkan nama Bagus untuk ikut juga menjadi kandidat. Saat itu Edo sangat yakin ia yang akan terpilih menjadi ketua kelas, bukan Bagus. "Bukankah saat itu kita melakukan pemilihan secara terbuka dan jujur, Dok? Ingat, kan kata Bu Anneke, kita harus sportif. Yang tidak terpilih harus berbesar hati mau memberikan kesempatan kepada yang lainnya." Damar menimpali. "Bu Anneke juga bilang dengan bersikap sportif sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Menang karena mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan," tambah Bimo. Edo mengangguk, kemudian menyalami Bagus. "Maafkan aku, Bagus. Sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar. Kamu sahabat terbaikku, Bagus," kata Edo. Edo dan Bagus pun bersalaman erat. Damar dan Bimo pun tersenyum melihatnya. Nah, anak-anak, dari cerita fiksi tersebut, mari kita lengkapi diagram berikut ini. Judul cerita adalah Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Pengarang Fitri Kurniasari. Pokok pikiran pada awal cerita tersebut adalah Edo menjauh dari Bagus yang merupakan sahabatnya. Pokok pikiran di tengah cerita adalah Edo mengalami musibah, kakinya tersandung meja dan terjatuh, kemudian ditolong oleh Bagus. Sedangkan pokok pikiran pada akhir cerita adalah penjelasan Edo dan penyelesaian masalah Edo dengan Bagus. Berbesar hati menerima kekalahan dan tidak bermusuhan dengan teman merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap tenggang rasa dan solidaritas yang merupakan salah satu asas dalam wawasan Nusantara. Sikap mementingkan diri sendiri merupakan salah satu sikap yang dapat mengancam usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Dapatkah kamu menemukan peristiwa di sekelilingmu yang dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa? Mari kita baca teks berikut ini. Mengambil keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri.
Maka, agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usulan, dan saran dari peserta lain. Semua peserta tidak boleh memaksa kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling memahami dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Kedua, lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain dalam musyawarah. Ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta musyawarah yang lain. Keempat, semua peserta musyawarah harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kelima, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keenam, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, memaksakan kehendak kepada peserta lain. Kedua, tidak mau menerima masukan, saran, kritik dari peserta lain dalam musyawarah. Ketiga, mementingkan kepentingan pribadi. Keempat, tidak mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan kelima, tidak diliputi semangat kekeluargaan, tapi diliputi ambisi sendiri. Nah, itulah tadi sikap dalam musyawarah yang dapat mendorong persatuan dan juga sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.